Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Purnomo, mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Unibdu Jombang, program Pasca Sarjana Magister Pendidikan Islam, akan mencoba menjelaskan tentang analisis statistik uji normalitas data menggunakan SPSS, metode Chi-square, Kolmogorov-Smirnov, dan Shapiro-Wilk sebagai tugas akhir mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Miftahul Ilmi Suwiknya Putra, MPD. Lanjut, kita mulai latar belakang pentingnya uji normalitas. Dalam statistik parametrik, baik itu uji T, korelasi, regresi, ANOVA, data setiap variabel ini disyaratkan berdistribusi normal, maka kita harus mengujinya dengan uji normalitas. Sejarah teori distribusi normal ini dimulai yaitu Bapak D. Moivre tahun 1733 menemukan kurva normal sebagai limit distribusi binomial, dilanjutkan Legendre dan Gauss. Kemudian pada 1900-an Carl Pearson mulai memperkenalkan uji Chi-square. Lalu pada 1930 ada uji Kolmogorov-Smirnov, dan 1960-an muncul tokoh Shapiro-Wilk, dan pada 1968 yaitu lahirnya SPSS uji normalitas menjadi proses komputasi sekali klik yang sekarang memudahkan kita. Pada konsep dasar uji normalitas, kita harus menyelesaikan satu uji Chi kuadrat atau Chi-square, kemudian dua Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Langsung saja kita coba untuk menyelesaikan sebuah kasus. Pada studi kasus data prokrastinasi akademik mahasiswa dengan sampel 30 responden seperti yang ada pada tabel, nanti akan menjadi acuan kita. Kita lanjutkan saja langkah uji Chi-square di SPSS. Kita buka aplikasi SPSS kita atau kita klik New Data. Kemudian kita pilih variabel view yang terdapat di pojok kiri kanan bawah lembar kerja kita. Lalu kita isikan nama variabel pada kolom name maksimal 8 karakter karena data kita yaitu berupa prokrastinasi kita masukkan, kemudian kita klik, secara otomatis tipe data akan menyesuaikan menjadi numerik. Lalu kita klik data view di samping variabel view, kemudian kita isikan semua data prokrastinasi akademik yang ada pada tabel kita pada kolom yang telah tersedia. Kita simpan sebagaimana penyimpanan file yang kita inginkan. Kemudian langkah pengolahan datanya, kita klik menu Analyze, lalu kita menuju ke pilih non-parametric test, kita pilih Legacy Dialog, lalu kita klik Chi-square. Maka akan muncul tabel ini, kita pindahkan variabel prokrastinasi pada kotak tes variabel list. Kemudian kita klik OK. Kita menemukan hasil 1 bahwa data kita benar-benar lengkap 30 seperti tabel pertama. Kemudian untuk tabel di tes statistik bisa kita baca bahwa nilai Chi-square yaitu 10,800, kemudian diferensiasinya adalah 16 dan asim signifikansinya adalah 0,822. Kita bisa menginterpretasikan atau membaca sesuai dengan kaidah dasar bahwa apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 pada uji square ini, maka sebaran data tersebut dinyatakan
berdistribusi normal. Begitu sebaliknya apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari atau sama dengan 0,05 maka sebaran datanya tersebut dinyatakan tidak normal. Data yang kita peroleh pada statistik chi-square yaitu harga chi-square-nya adalah 10,800, derajat kebebasan diferensiasi 16, serta nilai signifikansi asim signifikansi sebesar 0,822 menunjukkan bahwa nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan secara meyakinkan bahwa pada tes chi-square ini data sebaran data adalah normal. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis statistik menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Kita mulai langkah pengolahan data. Kita buka kembali lembar data view yang memuat data prokrastinasi akademik mahasiswa. Kemudian langsung saja kita klik pada menu Analyze, kita pilih Deskriptif, kita klik Explore. Muncul tabel, kita pindahkan variabel prokrastinasi ke dalam kotak dependent list dengan mengeklik panah yang ada panahnya itu. Kemudian kita pilih box pada kotak display, kemudian kita klik statistik, muncul kotak explore statistik, jangan lupa centang descriptive confidence interval for mean 95%, kemudian klik continue. Keluar selanjutnya pada box explore pods kita pilih non, kemudian untuk deskriptifnya pada kotak deskriptif kita pilih stem and leaf, kemudian jangan lupa centang normal plots with this, kemudian continue. Hasilnya ini data tetap 30 berjumlah 30 responden dengan deskriptifnya sebagaimana ada pada tabel. Kemudian bisa kita baca bahwa dalam test of normality Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk untuk statistik Kolmogorov-Smirnov adalah 0,289, diferensiasinya adalah 30, kemudian untuk signifikansinya adalah 0,000. Kemudian untuk Shapiro-Wilk untuk harga statistik 0,782, untuk derajat kebebasan diferensiasinya adalah 30, kemudian untuk nilai signifikansinya adalah 0,000. Berdasarkan panduan rujukan materi bahwa pada kedua tes ini baik Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro-Wilk itu apabila signifikansinya lebih kecil daripada 0,05 maka data dikatakan normal. Begitu sebaliknya apabila taraf signifikansinya itu lebih besar dari 0,05 berarti data berdistribusi tidak normal. Pada keduanya kita lihat bahwa signifikansi untuk statistiknya sudah kita ada perbedaan pada Kolmogorov dan Shapiro-Wilk. Kemudian untuk signifikansinya kita lihat keduanya menunjukkan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Dari keduanya tersebut kita bisa simpulkan bahwa sebaran data adalah normal. Ini adalah kurva dari kedua data tersebut. Kemudian bisa kita simpulkan berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode chi-square dengan mendapatkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,822 menunjukkan bahwa data sebaran prokrastinasi berdistribusi normal. Dan kedua, berdasarkan rumus Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk diperoleh nilai signifikansi 0,000
lebih kecil dari 0,05 sebagaimana rumus atau ketentuan keduanya bahwa nilai signifikansi harus lebih kecil daripada 0,05 dan ini sudah menunjukkan lebih kecil, maka kita bisa mengatakan bahwa data berdistribusi normal. Perbandingan hasil akhir dari ketiga pengujian tersebut memberikan hasil interpretasi akhir seragam yang sama, yaitu data berdistribusi normal. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.